Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi, gue berterima kasih yang sudah subscribe, nge-like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining atau para netizen yang ingin konten bareng gue, silahkan hubungin gue di bawah sini. Dan kita bisa konten bareng, dan lanang lining bisa menceritakan tentang pengalaman horor atau mistisnya. Udah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran sahabat gue yang mempunyai cerita menurut gue cukup menyeramkan. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Background. Ya, Bang. Gimana kabarnya, background? Baik, alhamdulillah. Anak sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Istri sehat? Sehat semua. Dompet sehat? Dompet. Dompet. Itu dia tuh dompet tuh. Dompet. Yang jadi tanda tanya dompet. Dompetnya yang kurang sehat. Sama. Ya background, mungkin lanang lining udah penasaran nih, ingin dengar cerita lu. Oke, jadi gua cerita dari awal aja nih, dari awal kisah ini. Kisah ini gua alamin pada tahun 2017-an lah, 2018 lah. Itu pada waktu itu gue diajak ziarah sama ada teman gue lagi di rumah, diajak ziarah. Ayo bro, mau ziarah gak, katanya, mau ikut ziarah gak ke satu tempat nih di daerah Sukabumi. Kata gue boleh kalau ziarah mah, karena di situ kan emang gue waktu itu ya suka lah, demen ziarah ke tempat-tempat yang mungkin para wali atau yang lainnya lah gitu. Nah itu gue jalan dah waktu itu, malam itu. Nah malam itu gue jalan sama rombongan lah, waktu itu banyak rombongan di situ. Gue jalan ziarah ke daerah Sukabumi. Nah itu tepatnya di daerah Karanghau waktu itu, Karanghau Sukabumi. Berapa orang tuh waktu itu jalan? Itu kurang lebihnya 7 orang. 7 orang, ada 7 orang di situ. Itu gue jalan ke daerah Sukabumi, Karanghau, Pelabuhan Ratu, daerah Pelabuhan Ratu. Nah di situ gue sampai di sana kurang lebihnya jam 2 malam. Jadi dari Jakarta itu malam juga, kurang jam 9-an lah, jam 9, karena emang jaraknya agak jauh ya, Sukabumi itu. Lumayan jauh, begitu macet banyak kendaraan besar. Di pasar-pasarnya tuh pasar-pasarnya itu gitu. Sampai sana jam 2 malam. Nah di situ di seberang Karanghau, itu namanya Karanghau itu kan dia kayak bukit. Di situ ada tempat ziarah tuh, ada beberapa makam di situ. Nah tapi gue waktu itu belum ke yang Karanghaunya itu awal. Nah ini gue di seberangnya ada Karanghau lagi tuh, Karangmulia namanya, bukan Karanghau, maaf. Jadi di seberangnya Karanghau itu ada Karangmulia namanya. Nah itu di situ ada tempat dulu zamannya, kalau kata kuncinya itu tempatnya Bung Karno. Dia bersemedi di situ, dikir mungkin di situ waktu zaman penjajahan ya, itu di situ dia tempat bersemedi. Nah di situ pas gue sampai di sana itu kok posisinya naik ke gunung, Bang. Naik ke gunung, gelap jalan juga, kita pakai senter, naik lumayan curam gitu ke atasnya itu. Naik ke gunung itu, kita naik ke dalam, di situ ada bangunan
bangunan ada kurang lebih satu dua tiga lah, tiga bangunan makom. Nah di depan itu ada kayak rumah itu katanya konon katanya itu tempat eh, Nyi Ratu Roro Kidul ketemu sama Presiden Soekarno, kayak di kamar 308 gitu. Itu di dalam itu ada kasur, ada tempat meja rias, segala macem gitu. Nah kita awal itu Jaroh nggak ke situ dulu, yang di belakangnya dulu itu ada makamnya Syekh siapa gitu di situ. Nah dari situ baru kita masuk ke situ. Nah sebelum masuk ke rumah yang itu di hati gue nih udah ada ngucap di situ, kata gue, oh, kok tempat bersejarah seperti ini bangunannya kumuh gitu, nggak terawat gitu. Pikiran itu cuma di hati, bahasa di hati doang, cuma berpikir di hati. Nah setelah gue masuk itu, nah kita bareng-bareng tuh 7 orang semua masuk ke dalam. Keadaannya lampunya tadinya hidup terus digelapin, mati semua lampunya. Di situ kita mulai zikir, tawasul, kita baca tawasul, kita zikir di situ gitu, kita kirim semua. Nah setelah beberapa jam gue ditinggalin di dalam ruangan itu, gue ditinggalin cuman berdua. Jadi berdua orang, yang posisi gue itu ada di depan. Nah terus teman gue di belakang. Emang itu ada berapa ruangan itu? Cuman satu. Sekotak doang? Kayak satu kamar gitu. Itu ente di depan pintu apa ya? Di depan mana, Bu? Di depan luar? Di depan tempat tidur. Itu kan di situ dalam ada tempat tidur. Itu warnanya kan emang ciri khasnya hijau gitu kalau dia itu. Nah di depan tempat tidur itu kita zikir semua gitu. Nah itu gua pertama lihat itu kayak cahaya keluar, seperti cahaya keluar. Nah ini dibilang ini, kalau gua tuh dibilang gua nih nggak bisa ngelihat, cuman itu gue pikir ini halusinasi gua kali gitu kan. Karena posisi lagi merem kali ya. Iya gelap gitu kan, pikiran gua halusinasi gua kali ini. Udah itu kayak keluar dari tembok cahaya, dari warnanya kecil, gede itu berbentuk kayak apa tuh, kereta kuda kerajaan. Kuda kencana itu berbentuk itu ada perempuan di situ. Ada perempuan nunggangin kuda itu di situ. Terus dia ngomong sama gua, kata dia, kamu peduli sama tempat ini, kata kamu mau bagusin tempat ini, katanya kamu mau bagusin nih tempat ini. Dia ngomong begitu sama gue. Terus gue bilang, lah enggak, saya cuman peduli aja sama tempat ini. Kok tempat bersejarah seperti ini nggak dirawat? Itu dia tahu, itu yang di hati gue di luar diomongin di situ gitu loh. Kata dia, gue cuma peduli doang, ini kenapa tempat bersejarah seperti ini kok nggak dilestarikan lah gitu, nggak dilestarikan. Ini kan tempat hitungannya kalau presiden pertama kita loh, Presiden Bung Karno istilahnya pernah di situ, berarti kan itu salah satu tempat yang bersejarah gitu kalau menurut gua. Udahlah, jalan seperti itu. Nah yang makhluk yang perempuan yang di situ itu gua nggak tahu, itu mungkin ya itu siapa, gua belum tahu itu waktu itu. Terus mereka sampai dia ngucap begini, udah kamu ikut saya aja, katanya. Kamu ikut saya aja, kamu mau minta apa, katanya. Kamu ikut saya aja. Ikut saya aja. Terus gue bilang, kata gue, oh enggak, kalau gue tetap mintanya sama Allah gitu. Tetap minta sama Allah. Gue nggak mau minta sama siapa-siapa kecuali sama Allah. Begitu. Sampai itu beberapa kali dia ngomong. Akhirnya gue keluar dari situ, dari bahasa itu tetap ngajak terus itu. Gue keluar dari tempat itu langsung dirangkul sama yang bawa
gua ke situ, ya salah satu ustadz lah, ada salah satu ustadz, dia posisi di luar, dia langsung rangkul, katanya, emang ada janji apa, kata dia. Dia tahu apa yang gua obrolin di dalam tuh, dia tahu, berarti kan itu bukan apa, halusinasi gitu. Berarti kan itu bukan halusinasi, kata gua. Oh, dia tahu ya gua ngobrol di dalam gitu loh. Gua ngobrol di dalam, dia tahu gua sedang lagi ngobrol sama makhluk itu, tahu gua ngobrol di dalam. Nah itu ya udah, oh berarti kata gua nih bener nih, udah ntar kalau kesini balik lagi kamu kasih aja buat apa itu ngecat, apa benerin yang rusak-rusak dikit gitu loh. Nah gitu kata ustadznya. Itu sampai balik ke rumah, sampai di mau masuk tol Ciawi tuh, itu suara ngajak itu nggak berhenti, terngiang terus. Itu terus gitu, sampai teman gua ngomong, udah, katanya, udah lu, katanya siapin kamar di rumah, begitu, siapin kamar aja di rumah lu, katanya, ntar lu siapin kasur kosong, katanya, terus ituin hijau semua, terus gua bilang, lah gila kali lu, emang lu bukan nyupang, begitu kan, begitu, soalnya di sana itu, di pantai selatan ya, khususnya di pantai selatan itu kebanyakan ya begitu dah, jalurnya jalur yang mungkin pesugihan di situ, begitu. Makanya gua nggak mau, tetap nolak di situ, nggak mau. Enggak lah, kata gua, nggak mau, begitu kan. Udah. Nah beberapa bulan lagi dari situ balik ke situ, ya udah kasih uang tuh bang sama kunciannya nih, tolong dibagusin aja nih di tempat ini, kata. Ya mau diapain, mau dicat kayak, mau diapain gitu, gitu. Udah tuh. Nah itu juga kisah di Pelabuhan Ratu itu bukan cuman di situ gitu loh. Itu kisah mistis di Pelabuhan Ratu banyak sebenarnya. Banyak yang gua di Karanghaunya, yang di Karanghau kita di sebelahnya itu, kalau yang di tadi gua ziarah itu namanya Karang Mulia namanya. Kalau yang di Karanghau itu di seberangnya. Nah itu kebanyakan itu ya adalah orang-orang kayak artis-artis mungkin yang mau naik waktu itu, apa ya, yang artis Jupe itu sempat mandi, yang nggak tahu itu di situ gitu. Itu semua ya, semua nggak pakai apa-apaan bang. Kalau udah telanjang. Iya, dia Pak itu udah close aja. Itu ada di bawah itu namanya itu kalau di Karanghau itu Sumur 7. Sumur 7 di pinggir laut, cuman kayak batu karang bolong, itu dinamain sumur 1, sumur 2, sumur 3 sampai sumur 7 gitu. Nah ini sumur 1 kegunaannya untuk apa, ini untuk apa, katanya begitu, ini untuk apa, itu begitu. Nah waktu gue ziarah ke yang Karanghau itu sempat gue bawa keluarga, bawa anak bini lah, sama mbaknya waktu itu juga ikut. Itu pas lagi tawasul, posisi tawasul, selesai tawasul terus zikir, itu nih, ya ini bukan cuman gue yang ngelihat ya, tapi semua, anak gue, istri gue, terus sampai mbaknya juga ngelihat begitu. Itu tembok ubin itu bergelombang bang. Pertama gerimis dulu, gitu. Pertama gerimis dulu, pas selesai gerimis itu ubin itu kayak ada ombaknya, kayak berombak begitu, goyang di karpet itu goyang, ngegelombang, terus tembok kayak lembek. Tembok itu kayak lembek bang, gitu kalau kita sadarin tuh kayak lembek. Wah, kata gue, ini begini banget ya, ini apaan gitu kan. Ya kita nggak paham lah kalau itu, cuman kita dengar ya itu emang di Karanghau itu ya tempatnya seperti itu gitu. Cuman ya tergantung tujuan kita ke situ. Kalau kita emang mau arahnya ke arah yang belok, ya jadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kita
kasarnya kita mau nyupang gitu, ya kita ngabdi sama dia. Tapi yang gue tahu kalau Nyi Ratu Roro Kidul itu dia juga minta sama Allah gitu. Jadi sampai ada yang pernah komunikasi langsung sama Nyi Ratu, bagian manusia itu ngapain pada minta sama saya, orang saya juga minta sama Allah. Tuh kalau jadi Nyi Ratu Roro Kidul itu kalau dibilang itu dia juga sama, dia minta sama Allah. Jadi kalau yang pada mau nyupang itu bukan dia, kata dia, bukan Nyi Ratu itu, gitu. Jadi ya itu mungkin ya apa selirnya, apa siapa dayang-dayangnya, begitu. Jadi kalau ada orang yang bilang pernah ketemu dengan Nyi Ratu gitu, Nyi Ratu Roro Kidul, itu kalau gue bilang itu bohong, hoak gitu. Soalnya nggak ada yang bisa tahu persis mukanya yang digambar-gambar di foto-foto itu bukan foto aslinya Nyi Ratu Roro Kidul. Gitu. Kalau yang setahu gue ya, soalnya yang dia tongolin waktu di keluar tembok itu mukanya berubah-berubah gitu. Satu cewek emang, tapi muka cewek itu berubah-berubah, nggak satu muka gitu. Jadi berubah terus, mukanya berubah. Jadi kalau dibilang, wah saya pernah ketemu sama Nyi Ratu Roro Kidul, itu hoax gitu. Tapi lagi berubah itu mukanya cantik nggak? Apa cantik. Serem? Ada yang serem? Enggak, cantik. Oh, cantik semua. Cantik semua. Kalau itu cantik semua, cuman emang mukanya berubah-berubah begitu. Emang mukanya cantik semua gitu. Nah itu kalau yang di sebelah sana kata banyak korban kan, selalu katanya banyak korban yang suka bawa ombak lah, ke inilah. Itu sebenarnya apa ya? Itu bukan pekerjaan dia gitu. Cuman kan yang selalu disalahkan, oh ini tumbalnya Nyi Roro Kidul, bukan gitu. Itu biasanya yang di pesisir tuh, yang apa tuh pas ketemuan air kali sama air laut tuh, di Muara itunya yang lain lagi, Nyi Blorong namanya. Itu di situ ada lagi gitu. Makanya itu yang suka ke bawah itu katanya itu bukan itunya Nyi Ratu Roro Kidul, bukan kerjaannya Nyi Ratu ya. Begitu, seperti itu. Nah itu emang di mana, di wilayah pantai selatan Karanghau itu gue pernah juga nginep di satu losmen bang waktu itu mau ziarah juga waktu itu, posisi ziarah juga situ, nginep di satu losmen di daerah Karanghau, mungkin nggak usah disebutin tempatnya ya. Itu pas gue masuk pertama gue disuruh nempatin satu ruangan nih, kata dia udah di sini aja katanya. Pas masuk ke dalam itu kayak rumah zaman dulu tuh bang, nggak ada Ethernetnya di atas. Long. Jadi rumahnya begini nih, posisinya kayak ya lancip begitulah atasnya itu. Itu ada kelawar mungkin segede bangku kali ya, gede banget. Pas kita lihat nih kok ada kotoran apaan, kayak kayaknya begitu. Lihat kotoran apa, pas lihat ke atas kelawar gede banget, langsung terbang bang, terbang langsung ke jendela, posisi jendela tadi tutup, dia kabur di situ. Akhirnya kita nggak berani dong di situ. Udah anak-anak kan bawa anak-anak kecil juga waktu itu bang, bawa anak kecil. Udah selesai di situ, akhirnya kita minta pindah. Ada ruangan lagi nggak pak selain di sini? Ada, di sebelah lagi, kata dia. Oh silakan aja kalau mau pilih. Kata dia. Udah kita pindah tuh ke ruangan yang rumah satu lagi. Nah kita pindahlah di rumah satu lagi. Nah di tengah malam itu teman aneh kesurupan di situ. Teman aneh kesurupan. Pas lagi kesurupan itu dia kemasukan siluman ular di situ. Siluman ular, pas kita tanya, nggak taunya itu piaraan yang punya tempat itu. Temen kita semua yang ada di situ itu diajak sama dia
udah kamu semua pada ngabdi sama saya, kata nih siluman nih. Orang yang punya ini aja ngabdi sama saya, anaknya semua jadi dokter. Tuh, kita tahu dia yang ngomong. Itu semua bener anaknya, nggak taunya pas kita emang anak yang punya close-man-nya itu semuanya dokter semua bang. Kan sekolah dokter kagak murah, gitu. Sekolah dokter itu nggak murah. Nah udah tuh itu di tengah malam jam 1 jam 2 kalau nggak salah itu teman kesurupan. Akhirnya disembuhin, dia sadar, udah ya tenang nih. Ada tamu lagi masuk di ruangan bawah, gitu. Di ruangan bawah ada tamu nangis terus. Akhirnya sama salah satu adalah ustadz teman gue juga nih, itu dimasukin lagi ke teman gue yang tadi bang. Itu ditarik lagi, ditanyain lebih detail posisinya, itunya nyupangnya daerah mana, daerah Sukabumi juga. Ada satu goa namanya, goa apa gitu dia ngomong. Itu ada satu goa, ya itu di situ gitu. Udah, itu anak kecil itu sampai pagi sebelum azan subuh itu kagak berhenti nangis. Nggak berhenti terus nangis terus. Ya kita kesian juga. Itu udah ditenangin, kelar, pagi-pagi kita keluar dari losmen itu. Nah biasanya kan kalau tamu dari di losmen itu, pas kita check out, kita balikin kunci, Pak, kita udah kelar Pak, balikin kunci. Dia ngomong pasti terima kasih ya, besok jangan bosen ya datang lagi ke sini. Kagak bang, kita dicuekin bang. Jadi dia tahu kalau kita tuh semalam habis interaksi sama piaraan dia. Gitu. Dia tahu gitu, makanya kita balik kayak habis terima udah cabut aja, dicuekin kita. Aduh kacau udah. Gitu, makanya di Karanghau itu banyak dah seperti itu. Tapi lu pernah mimpi nggak di situ? Tidur mimpi apa gimana? Kalau perihal mimpi setelah kejadian yang tadi di Karanghau yang pas yang kata makhluk keluar dari tembok itu istri gue yang mimpi gitu. Nah kalau kata orang-orang yang bisa melihat jadi gue ini walaupun gue nggak mau ikut, tapi gue katanya dia selalu ngelindungin gitu, selalu ngelindungin. Nah itu istri gue dimimpiin bang, gitu. Istri gue dimimpiin itu nyirat dia ada datang ke rumah orang kayak pakai pakaian kerajaan cewek, terus naroin kura-kura di setiap pojok rumah. Nah itu katanya ada simbolnya, kura-kura itu ada simbolnya, kata orang-orang itu ada simbolnya, katanya itu perlindungan gitu. Tapi gue tetap nggak mau, emang kita nggak pernah mau ngabdi sama dia. Nah terus emang ada salah satu, kalau di daerah Sukabumi Cianjur tuh disebutnya kan ajengan ya. Kata ajengan itu katanya, Pak, dia pas ngelihat saya, Pak, Bapak kalau ngikutin Karanghau aja, katanya udah bukan naik begini lagi, katanya terbang, katanya loncat, katanya jayanya gitu, kata dia bisa langsung kalau mau ngikutin di sana, katanya. Tapi untungnya Bapak masih ingat Allah gitu, nggak sampai ke bawah begitu, nggak sampai ke bawah sana gitu. Itu karena ya itu pasti ada ya namanya kita ngabdi sama yang seperti itu, walaupun dalam hal kecil, misalkan kita diminta sama dia, ini untuk peringatan juga nih bang, maksudnya untuk peringatan orang-orang yang mau nyupang atau apa, cuman syaratnya nih, kita dikasih syarat, udah syaratnya mah gampang, setiap 1 tahun malam Sabtu Suro lah malam Sabtu Suro siapin aja bunga kantil 1 biji aja. Padahal hanya setiap tahun nih, misalkan nih
hanya setiap tahun bunga kantil satu tahun satu biji itu taruh aja di depan rumah gitu. Tapi kita manusia pasti ada lupanya gitu. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nanti pasti ada lupanya. Nah itu akan makan diri kita sendiri, kalau enggak makan keluarga kita gitu. Tumbal. Tuh itu gitu. Jadi kita bakalan kena tumbal begitu. Nah kalau orang udah nyupang, kalau ada orang udah, jangankan kita udah langsung, kita punya niat nyupang aja, itu udah jatuhnya kan udah musyrik gitu. Kita ibadah nggak diterima, iya kan? Jadi kesana sini serba salah jadinya, begitu. Makanya ya untuk pelajaran, kalau ada yang begitu-begitu, udah deh hidup-hidup yang wajar-wajar aja begitu, gitu. Jadi yang halal-halal aja. Halal-halal aja. Gitu. Tapi tadi yang lu ceritain sebelum awalnya itu, yang lu diimpiin sampai masuk ke dasar itu, dasar laut itu yang... Oh iya, kalau itu kapan itu? Itu kejadian itu pas pulang dari Karanghau setelah berapa bulan. Nah ini ada salah satu ustadz ya, gue disuruh masuk ke kamar waktu itu. Masuk kamar, kata dia, gue digituin, oh ya Ustadz mau ngapain? Udah masuk aja ke kamar. Itu kayak dia narik sukma, gue punya sukma tuh, gue ditarik. Pas ditarik itu kayak gelap semua, kayak kita tidur tapi dibilang tidur kagak tidur gitu kan. Nah itu gue melihat itu, gue masuk ke dalam kayak dasar laut, di dalam dasar laut itu semuanya ada kerajaan di dalam dasar laut itu. Ada kerajaan di situ, ada kerajaan di situ, ada kerajaan, terus semua ini tembok-tembok batu itu emas, warnanya emas semua. Itu warnanya emas semua. Terus di situ ada di singgasana. Nah kalau di singgasana ini, itu awalnya tuh mukanya nenek-nenek. Kalau yang di dasar laut itu ya, kata gue masuk sukma itu pertama itu nenek-nenek. Dari nenek-nenek berubah jadi cantik. Nah di cantiknya itu berubah terus. Di cantiknya berubah, ntar mukanya seperti ini, mungkin mukanya misalkan nih kayak artis, ntar kayak Luna Maya, ntar kayak si Desi Ratnasari, ntar kayak siapa begitu, berubah begitu gitu. Jadi nggak satu wajah jadinya, itu makhluk itu nggak bisa satu wajah. Jadi ya itu, kalau gua, menurut pengalaman gua ya, pengalaman pribadi gua, jadi orang yang bisa ngelihat makhluk seperti jin itu, kalau dibilang orang yang bisa ngelihat jin berarti temennya jin. Kan ada yang seperti itu di hadisnya mungkin seperti itu ya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi orang yang bisa melihat jin berarti temannya jin. Ada yang berkata seperti itu. Jadi bukan berarti kita ngelihat jin. Kalau jin itu nggak bakalan dia nunjukin wujud aslinya. Iya. Gitu. Nggak bakalan nunjukin wujud aslinya. Mohon maaf, misalkan kayak tuyul, kayak kunti, dia itu wujud aslinya bukan seperti itu. Kalau sebenar-benarnya wujud dia aslinya itu bukan seperti itu, gitu loh. Jadi ya wujud aslinya jin itu nggak ada yang bisa ngelihat. Kalau menurut pandangan gue, jadi orang-orang yang bisa ngelihat jin itu bukan berarti dia temennya jin gitu. Karena dia ngelihat itu kayak pocong. Misalkan kita ngelihat pocong, wujud aslinya bukan pocong lah sebenarnya. Namanya jin itu bisa berubah wujud. Ntar mau jadi pocong, mau jadi apa begitu. Bisa aja namanya dia makhluk begituan, mau berubah wujud seperti apa juga bisa. Ntar dia jadi kucing, ntar dia jadi anjing. Iya kan, begitu. Jadi itu kalau ada orang yang mungkin bisa ngelihat makhluk goib itu belum bisa dibilang dia ngelihat wujud aslinya juga gitu loh Bang. Itu aja. Nah waktu ngelihat nenek itu berbicara nggak sama lo? Kalau yang gua di situ nggak ada bicara tuh. Dan lu
keluar dari itu caranya gimana? Itu dikeluarin lagi. Lama bertatap muka nggak sama dia Ya, lama? kita udah cuman tatap muka aja begitu, ngeliatin aja karena nggak ada interaksi di situ. Habis udah selesai, udah langsung ditarik, udah sadar kita gitu. Beda sama yang waktu di dalam ruangan itu. Kalau di dalam ruangan itu emang bener dia ngajak ngobrol, ngomong gitu. Mau kaya nggak lu? Dibilang mau kaya apa kagak tuh? Kalau mau kaya lu tuh, kalau mau kaya ya itu kita suruh ikut dia, ngabdi, intinya ngabdi sama dia ya intinya pasti ada imbalan, nggak mungkin nggak ada imbalan, pasti mereka namanya udah gitu tipu muslihat, kalau dibilang tuh bisa dibilang tipu muslihat jin. Seperti itu, kita diiming-imingin ini seperti ini, tapi nanti ujung-ujungnya pasti ada tipu daya, gitu. Ada tipu daya juga, pasti kita akan kebawa juga, akan masuk perangkap dia juga, begitu. Waduh, ngeri ya ceritanya. Tuh cerita waktu di Karanghau itu. Ya udah deh, oke, background. Oke, siap. Terima kasih nih udah hadir di Suara Misteri Channel. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.